Hi, I'm Jessica. You're going to watch a video about pivot table and macros. In 3, 2, 1. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Aurelia. Saya adalah mahasiswa Unika Sugio Pranoto Semarang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan beberapa fungsi yang ada di Excel, yaitu ada pivot table dan macros. Semoga bermanfaat ya. Nah, yang pertama di sini adalah pivot table. Nah, pivot table ini fungsinya apa sih? Misal ada manajemen. Ini kan ada data penjualan sayur buah bongbong. Ini datanya saya buat sendiri buat di video ini. Nah, misal nih manajemen ingin tahu berapa penjualan tiap item di tiap toko atau berapa jumlah tiap sayur yang terjual. Nah, disinilah fungsi pivot table. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah harus pastikan kita punya datanya itu lengkap. Nah, data dari atas sampai bawah sampai sini semua itu harus lengkap, nggak boleh ada yang kosong. Kalau misalnya ada satu aja di sini kosong, itu fungsinya pivot table nggak akan jalan. Nah, ini pertama kita harus klik di datanya, bebas mau di mana. Habis itu tinggal klik pivot table. Nah, setelah klik pivot table ini, pivot table ada di insert ya. Nah, setelah itu kita pilih range datanya. Range datanya dari tanggal sampai yang paling bawah ada Bandung. Setelah itu mau ditaruh di mana nih pivot tabelnya? Pivot tabel itu bisa di new worksheet atau existing worksheet. Nah, karena ini datanya sedikit, saya akan pilih existing worksheet saja. Lalu diletakkan di sini misalnya. Lalu tinggal klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Misal yang pertama, berapa penjualan tiap item di tiap toko? Kita pertama harus pilih kuantitas dulu untuk tahu ini jumlahnya. Setelah jumlahnya, tiap item berarti kalau kan ini kita ada pilihan antara kode atau nama. Kalau mungkin pakai kode agak susah karena kodenya tidak mencerminkan nama dari buah atau sayurnya. Jadi saya akan pilih nama, taruh di bagian kolom. Nah, kalau seperti ini kan sudah bisa terlihat bayamnya berapa, lettuce berapa, sawi putih berapa. Nah, tapi kalau di tiap itemnya sih sudah oke. Kalau di tiap toko, kita tinggal nambahkan toko di bagian rows. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di toko aroma, mereka beli bayar 93. Di toko serba sehat, mereka beli brokoli 40. Aroma juga beli brokoli 89. Totalnya juga sudah ada. Nah, misal nih, pengen tahu di penjualan bulan Januari aja, bisa tinggal klik, kita tinggal nambahkan di filter. Misalnya kita mau nambahkan filter berarti tanggal. Nah, ini kan akan muncul di sini. Tinggal dipilih yang bulan Januari saja. Bulan Januari berarti bulan 1. Ini kita pilih semua sampai tanggal 31. Kita tutup. Nah, ini sudah mencerminkan yang ada di bulan Januari saja. Kalau misalnya, teman-teman bisa lihat perbedaannya tadi. Misal kita tambah tanggal 1 aja bulan Februari, datanya langsung berubah. Nah, itu kalau misalnya yang ada pertanyaan pertama. Gimana kalau yang kedua, berapa jumlah tiap sayur yang terjual? Nah, ini tinggal kita ganti. Berapa jumlah tiap sayur yang terjual? Sum of kuantitas tetap, karena itu jumlahnya. Karena tiap sayur, berarti kita tidak perlu tokonya. Nah, ini sudah terlihat berapa tiap sayur yang terjual. Kalau mau tahu persebaran kotanya itu gimana ya? Kalau tiap ininya tinggal ditambahin juga nih ada Bandung. Juga bisa tinggal ditambahin tokonya. Toko misal kita tambah di sini. Oh, atau bisa kita pindah di sini aja biar tampilannya lebih enak. Nah, di sini kita bisa lihat di Bandung itu ada toko aroma. Itu beli brokoli, beli lettuce maaf, itu ada 73. Ini kalau ada Istana Sayur di Jakarta, beli 128, beli 144, totalnya sekian. Nah, itu fungsinya. Selain itu, pivot table ini juga kita bisa buat sebagai data untuk buat pivot chart. Caranya, kita tinggal blok aja semuanya. Klik insert.
Di sini ada recommended chart. Nah, ini bisa ada ini. Ini karena datanya banyak sekali jadinya kecil. Nah, ini datanya bisa dilihat. Bisa kita kasih judul. Seperti penjualan bonbon di tiap kota per toko. Atau itu judul bisa disesuaikan. Nah, ini maaf, ini bisa tinggal kita drag chartnya ke sini. Nah, ini sudah datanya di sini, chartnya ada di sini. Udah, pivot table sesimpel itu. Tapi dengan pivot table ini, perusahaan-perusahaan besar atau maupun kecil bisa merasakan manfaatnya. Nah, untuk pivot table sudah. Selanjutnya kita akan beralih ke macros. Untuk macros kita tampilan seperti ini. Jadi macros itu kayak form. Jadi misal di sini ada form 1 gitu. Out. Nah, kalau kita masukin data ke sini, kalau kita klik input, dan itu akan otomatis masuk ke sini, langsung muncul di sini. Nah, ini kita bisa semua login di Excel. Caranya kita akan buat file Excel baru dulu. Nah, kalau udah ada, kita akan buat tampilan seperti ini persis. Tapi untuk yang atasnya aja, request, tajam, pokok 1, pokok 2, dan pokok 3. Kita buat dulu di Excel. Nah, tajam, habis itu pokok 1, pokok 3, Nah, kalau udah ini kita besarin sedikit biar nanti tulisannya nggak nabrak-nabrak. Nah, kan ini kita pokoknya 1 week, berarti 7 hari. 7 hari kita siapin tempat untuk 7 hari. Nah, ini kita buat tengah. Nah, kalau udah gini, kita tinggal save filenya. Save as. Nah, kita bisa di save as ini, kasih aja namanya. Nah, macro workout. Nah, kalau udah di sini, terus jangan lupa juga nama sheetnya diganti, misal diganti workout. Kalau udah di sini. Nah, kalau udah, untuk macros ini kita tuh perlu munculin tab developer nih di sini. Kalau misalnya belum muncul, tenang aja, kalian bisa buka file, terus klik option. Nah, setelah muncul kayak gini, ini bisa kita customize di sini. Nah, ini ada developer di sini. Kalau belum dicek, kalau masih uncheck, cek. Tinggal diklik OK. Nanti developer akan keluar. Nah, kalau di sini, kita klik Visual Basic. Nah, ini kan di sini Visual Basic nih. Kita tinggal bisa insert. Kita akan insert Visual Form. Nah, ini kan udah muncul nih Visual Form. Ada juga. Ini Visual Formnya diganti dulu, diganti workout juga. Nah, kalau sudah, kita kan pasti mau masukin gambar nih. Mau masukin gambar. Kita masukin gambar dulu. Mari di sini store, lalu klik tiga. Nah, di sini aku sudah ada siapin foto. Jadi aku pilih yang ini, kayak yang tampilan tadi. Nah, ini kalau misal ini picture-nya itu size-nya bisa diatur. Misal kan kalau ini masih kelihatan ya ada bisa nggak pas di ukuran foto, jadi ganti-ganti seperti ini jadi pas. Atau malah kalau saya ini yang kayak tadi. Nah, ini aku akan pasti nanti nih segini. Nah, setelah itu kita akan buat labelnya dulu. Label itu kayak label itu ini
ada hari ke, start jam, buat 1, 3, sama buat video-videonya. Itu kita akan buka dulu. Kita buat label dulu, tadi kan ada toolsnya. Nah, ini ada toolboxnya. Ini kita cari yang label nih. Label tinggal di set dari ini. Nah, label ini bisa disetting, captionnya di sini. Bisa lagi jadi diganti hari ke. Nah, ininya kita ke colornya dibuat putih. Nih, ada highlight putih. Nah, kita bisa diganti kayak gini. Nah, ini ada pilihan warnanya macam-macam. Ini aku pilih sederhana aja. Dan harga, terus kita bisa pilih juga teksnya, fontnya. Kita tinggal klik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul kayak gini. Nanti kita tinggal setting aja. Kalau misalnya fontnya di sini mau diganti. Ini terus kita cabut. Kita kasih ukuran font 14. Nah, kalau udah dipakai, dia akan keluar kayak gini. Kita atur height labelnya jadi 5. Nah, ini kan ini udah kayak gini. Nanti tinggal kita taruh aja di. Kita bisa geser kayak gini. Lalu kita bisa buat lagi tabelnya. Bisa di copy saja juga bisa. Kita mau di drag drop kayak tadi juga boleh. Cuma kalau di copy paste, nah ini jadi taruh. Kita tadi butuh 5. Nah, kalau udah berikut lagi, kita setting lagi, jadi ini kita atur. Dan 5 kita samain biar semuanya rapi. Kita buat ukurannya 14. Kita setting semua sama. Ini label 2 tadi isinya 4 jam. Pastiin tulisan yang kalian tulis di label itu persis sama kayak yang ada di tadi di Excel. Jadi nanti datanya bisa masuk. Kalau beda-beda nanti nggak akan bisa masuk. Ini tadi pakai highlight. Terus kita upload dulu ya. Label 3. Upload settingnya sama semua. Ini bebas, nggak harus, kalau mau dicoba nggak harus persis sama aku. Kalau ingin atur-atur sendiri, misalnya fontnya mau dibuat macam-macam, misalnya ada bold italic dan macam-macam juga bisa. Ini aku cobanya buatnya kayak yang di tadi aku tunjukin persis. Iya. Ini bagian highlight coba itu. Ini jelek saya belum aku ganti. Top 3. Nah, 3 kita setting lagi. Fontnya jangan lupa set bold, ukurannya 14. Ini kita juga bisa kalau mau lihat ukuran kira-kira ini juga akan muncul di bagian sampel. Kalau bingung nih mau pakainya kira-kira ukuran berapa ya, kamu coba dulu juga boleh. Coba ini kok ternyata kebesaran, misal ukuran ininya yang diubah, ukuran labelnya, atau bisa juga ukuran yang di sini.
Nah, kalau sudah gini, kan kita perlu nah ini kita perlu semacam info box buat masukin data. Nah, itu nanti kita tinggal masukin nih, ada text box ya, klik, kita taruh aja di sini. Nah, ini juga bisa kita atur biar rapi semua. Ini back colornya udah putih, kan bisa dilihat nih di box ini. Terus kita juga bisa ngatur fontnya. Ini fontnya aku samain juga sama yang label biar kelihatan rapi. Tapi bedanya nggak aku bold, terus size-nya aku gedein 20 inch. Oke, untuk ukurannya aku samain juga 25 ukuran box sih. Nah, sudah kita pindah ke sini. Terus jangan lupa, ini kan ada name di sini text box. Ini diganti aja yang gampang. Misalnya ini aku ganti hari. Biar nanti kan kalau jadi kalau Microsoft ini kita kayak ada coding-coding itu, coding sedikit. Biar nanti waktu kita klik OK atau klik close itu bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan. Nah, kita perlu nih untuk label-labelnya, namanya. Jadi kita ubah biar gampang. Biar nanti kalau itu nggak bingung. Ini aku copy paste aja biar nggak usah ngitung satu-satu. Nah, nanti jangan lupa name-nya kita harus ganti manual. Nah, ini kan ada text box, maksudnya text box belum diganti. Kita ganti jam. Aku pakai huruf kecil semua sih, biar nanti nggak ada typo. Ini A1, A2, terakhir ada A3. Nah, kalau udah, kita lihat dulu kurang apa. Oh, tadi kita belum buat judul sama ini button-buttonnya. Untuk ini kita buat dulu judulnya. Judulnya kita bisa pakai kita buat button dulu aja. Kita buat kira-kira dulu aja. Nah, ini juga bisa diganti. Kita pertama mau buat input dulu. Input. Nah, settingan ini juga bisa di-setting. Kita pakai putih lagi aja. Nah, tunggu dulu. Terusnya namanya CMD. Input. Nah, bisa. Lalu kita pakai colornya. Kita buat button highlight juga. Fontnya kita bisa ganti. Fontnya kita ganti sama semua. Size-nya 20. Nah, ini kita klik OK. Ini captionnya kita ganti input. Nah, di sini kita size-nya ini kayaknya sedikit kebesaran. Terus 10. Nah, kalau udah sini tinggal diatur aja, taruh agak tengah. Nah, ini di lagi aja. Paste biar nggak usah ngitung-ngitung lagi. Kita lihat dulu keterangannya apa. Ada clear sama done. Kita buka ini captionnya clear. Text caption juga bisa ganti di sini, kita langsung double tap. Nah, langsung done. Jangan lupa keterangannya diganti juga. Ini CMD dan ini CMD clear. Nah, ya, kita buat teks dulu. Pakainya label, taruh di sini. Nah,
kan kalau yang di sini ini bisa kelihatan ya, nggak ada backgroundnya di lagunya. Kita bisa setting ya, jadi back color kita buat back style-nya yang diganti. Jadi ini ya, nih langsung nggak ada. Jadi yang diganti back style ya, bukan back color. Kalau back style-nya di sini masih tulisan 1, kamu mau diubah juga nggak bisa. Jadi kita harus buat 0 atau background yang ada. Ini captionnya kita ganti warm when we go out. Nah ini kita setting juga tulisannya 16, kurang besar, kita setting 20. Nah ini tinggal kita klik OK. Nah ini kita bisa atur biar bisa pas di tengah. Nah kalau udah gini, sekarang kita tinggal masukin di tombol-tombolnya ini, masukin info gitu. Jadi biar fungsinya button ini bisa jalan, kita harus kasih code. Nah ini sudah saya siapin. Ini ada beberapa code, ada input dan sama kalau lihat. Kita nyala dulu kalau inputnya. Ini bisa di copy. Ini kita buka file Excel-nya lagi. Kita berarti kan yang input, jadi kita double klik aja. Nah ini akan muncul. Nah kita paste. Nah selesai. Ini juga ada keterangannya. Jadi untuk yang pertama ini cek dulu untuk kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, nanti akan keluar notification dini hari tidak boleh kosong. Nah, yang di sini ini untuk memasukkan datanya ke Excel. Jadi waktu kita untuk klik input, nanti datanya otomatis masuk. Kalau yang hapus ini, nanti setelah kita klik input, kolom-kolom yang akan di sini akan otomatis kosong. Jadi kita nggak usah hapusin datanya satu-satu. Ini lengkapnya satu. Ya. Nah, udah. Selanjutnya kita kalau mau bikin yang dulu klik kalau CMD dan nah ini juga udah keluar, tinggal filenya tadi lagi kita cari yang untuk dan. Nah untuk dan ada ini, nah tinggal copy, nah paste di sini, dan satu aja, kalau kebetulan dihapus. Nah itu sesimpel itu aja. Sama yang terakhir ada yang untuk clear. Untuk clear ini, jadi fungsinya nanti waktu kita ngeliat tombol clear, kalau ada salah input atau gimana itu datanya akan otomatis hapus juga. Nggak usah ngapusin satu-satu, sudah hapus semua aja. Nah, tinggal kayak ini. Nah, tinggal dihilang aja. Nah, untuk tahu nih jalan atau enggak, kita tinggal. Nah, nanti kita tinggal masukin datanya ke sini. Misal hari ke-1, jam 10.00. Lalu misal 41 jam, waktu hasil dan yang ketiga, spot. Nah, kalau kita klik input, nah, kan otomatis masuk ke sini. Kalau misal untuk yang fungsi clear, yang kedua, start 11.00. Nah, outnya misalnya push up, terus nah, biasanya sadar nih ada yang salah daripada yang salah. Nah, kita start, kita hapus satu-satu, tidak kita klik clear. Nah, itu nggak akan masuk ke sini. Nanti dia bisa masukin datanya ulang. Terus di sini ada time, terus ini. Nah, kita klik tutup lagi, nah langsung masuk. Kalau untuk tutup, nggak bisa pakai silang, karena dari kita udah ada kodenya yang kalau klik dan dulu, nah terus kita tutup. Kalau untuk makro itu aja. Yang perlu dipahami untuk makro itu yang penting kodenya biar bisa
aktifin fungsi-fungsi yang ada di user form ini. Sekian dari saya untuk pivot table dan macros. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.